rohani kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya. Tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, warna kulit Anda, hidung Anda mancung ataupun pesek, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan dan hidayah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi link video dengan tulisan, Assalamualaikum, nama rohani saya siapa Tuan? Baik, mungkin yang dimaksud adalah nama ruh ya. Kita sudah sama-sama menonton potongan video yang dipaparkan oleh guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait nama ruh tuan-tuan, kami memberikan pandangan lain. Tentu kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak merasa bahwa kamilah yang paling benar dan pendapat orang lain salah ya. Jadi kami kembalikan, kami berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika kami mengaji kepada guru-guru kami belum pernah mendengar istilah nama ruh itu, belum pernah.
Tetapi kalau gelar ruh pernah. Nah, jadi dulu ketika kami ngaji, kami belum pernah mendengar istilah nama ruh. Namun kami pernah mendengar istilah gelar ruh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, nama itu ya, yang namanya nama pasti terdiri dari huruf ya. Ini namanya cincin ya. Cincin itu, tulisan cincin itu atau nama cincin itu pasti terdiri dari huruf ya. Jadi semua nama tembok, nama tempat, nama orang, nama benda, nama pasti terdiri dari huruf. Kalau nama pasti terdiri dari huruf, yang namanya huruf pasti ada bahasanya. Ya. Jadi yang namanya nama pasti terdiri dari huruf, yang namanya huruf pasti ada bahasanya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang, Korea, Afrika, dan lain sebagainya. Semua nama pasti terdiri dari huruf. Dan semua huruf pasti ada bahasanya. Pasti berbahasa. Ya. Baik. Jadi, kenapa kami berpendapat bahwa kami belum pernah menemukan istilah nama ruh? Begini tuan-tuan, diri kita ini berlapis menjadi 4 lapisan diri. Yang pertama adalah jasad. Pada jasad ini masih ada yang namanya nama, tulisan, suara, dan huruf. Jadi pada jasad ini saya bisa menyebut nama, saya bisa menulis nama dengan bahasa manapun, dengan tulisan apapun, ya, dengan jasad ini. Ini lapisan yang pertama. Yang kedua ada namanya lapisan hati. Nah, pada lapisan hati itu masih ada nama, masih ada huruf, masih ada bahasa. Jadi mungkin tuan-tuan pernah berbicara di dalam hati. Nah, perkataan yang ada di dalam hati ketika kita berbicara pasti ada namanya, pasti ada tulisannya, pasti ada hurufnya. Contoh, pada lapisan jasad misalkan saya mengucap Allah. Nah, Allah yang saya ucap secara verbal, secara nyata ini pasti itu nama, pasti itu bisa ditulis, pasti dengan bahasa Arab. Hurufnya huruf hijaiyah. Jadi ketika saya menyebut Allah, ini masih ada suaranya, masih ada namanya, masih ada tulisannya, masih ada hurufnya. Begitu pula ketika saya menyebut di dalam hati. Ketika saya menyebut Allah di dalam hati, masih ada nama, masih ada huruf, masih ada tulisan. Ya. Nah, ini lapisan yang kedua, diri jasad dan diri hati. Ada lapisan diri kita yang ketiga. Lapisan diri kita yang ketiga itu disebut dengan kesadaran, atau jiwa, atau rasa, atau nafs. Nah, di dalam rasa yang namanya nama itu sudah tidak ada. Yang namanya nama, yang namanya huruf, yang namanya tulisan, yang namanya bahasa, di dalam rasa itu sudah tidak ada. Contoh ya, ketika saya memukul tangan saya. Nah,
di dalam rasa pukulan itu, kan ada rasa di pukulan ini. Nah, di dalam rasa ini tidak ada namanya, tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya. Di dalam rasanya, ya. Atau ketika kita makan manis, ya, kita merasakan manis. Nah, di dalam rasa manis itu, di dalam rasa manis itu tidak ada nama, tidak ada tulisan, tidak ada huruf, tidak ada bahasa. Di dalam rasa. Nah, sedangkan rasa itu adalah lapisan kita yang ketiga. Nah, ada lagi lapisan yang keempat, yaitu ruh. Nah, di dalam rasa saja, di dalam kesadaran saja, di dalam jiwa saja, yang namanya tulisan, yang namanya huruf, yang namanya bahasa sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada nama, kalau sudah tidak ada bahasa, kalau sudah tidak ada huruf, kalau sudah tidak ada tulisan di dalam rasa, bagaimana mungkin rasa ini bernama? Ya. Bagaimana mungkin rasa ini bernama? Karena tadi syaratnya nama itu pasti terdiri dari tulisan, pasti terdiri dari huruf, pasti ada bahasanya. Nama apapun itu pasti bisa ditulis, pasti bisa diucap, pasti terdiri dari bahasa, pasti terdiri dari tulisan, pasti terdiri dari huruf. Nah, sedangkan di dalam makom jiwa atau kesadaran atau rasa, yang namanya tulisan, yang namanya bahasa, yang namanya huruf sudah tidak ada di sini. Kalau bahasa, tulisan, dan huruf tidak ada di dalam rasa, bagaimana mungkin dia bernama? Ya. Selanjutnya, kalau ruh, selanjutnya lapisan diri kita keempat, ruh. Kalau di dalam jiwa sudah tidak bernama, apalagi ruh. Ya, apalagi ruh. Ruh tidak memiliki nama. Baik. Lalu kalau ruh tidak memiliki nama, lalu bagaimana? Ya. Jadi kami dulu mendengar dari guru kami bahwa ruh itu tidak memiliki nama tetapi memiliki gelar. Jadi ruh itu memiliki gelar. Kenapa ruh itu memiliki gelar? Karena ruh itu adalah wadah tajalli daripada sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Ketika Allah taala ingin menampakkan sifat maha penyayangnya, ya. Ketika Allah Ta'ala ingin menampakkan sifat maha penyayangnya, maka harus ada media. Harus ada media yang menjadi wayang, yang menjadi lakon untuk menampakkan sifat kasih sayang. Dan harus ada objek yang menjadi media, yang menjadi lakon sebagai objek yang menerima kasih sayang. Ya. Contoh. Ada seorang ibu, ya. Seorang ibu ini tentu memiliki ruh. Seorang ibu ini tentu tidak memiliki daya dan upaya kekuasaan kecuali datang daripada Allah. Lalu ibu ini sangat menyayangi anaknya. Dari perilaku ibu ini kepada anaknya nampak sifat kasih dan sayang di situ. Nah, ibu itu sebagai wayang lakon untuk menampakkan sifat kasih sayang, sedangkan anak itu atau bayi itu atau anak itu sebagai wayang, sebagai lakon yang menerima sifat kasih sayang. Sehingga nampak sifat kasih sayang itu. Pada pandangan nyata dia sifat kasih sayang itu. Siapa yang menyatakannya? Diri ibu dan diri anak. Pada diri ibu ini ada jasadnya.
ya. Pada diri ibu ini ada jasadnya. Jasadnya ibu ini tidak bisa dia bergerak kecuali terbit niat dari hati. Tidak terbit niat dari hati kalau dia tidak sadar. Kalau dia tidak sadar, maka dia tidak hidup atau memiliki ruh. Ruh ini digerakkan oleh kudrat iradat Allah, kudrat iradat sifat. Sifat tidak berpisah dengan zat. Jadi zat menggerakkan kudrat iradat, zat turun ke kudrat iradat turun kepada ruh, ruh turun kepada jiwa, jiwa turun terbit niat dalam hati si ibu untuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu keterbit niat maka jasad bergerak karena diterbitkan oleh niat. Innamal amalu binniyat. Jadi ketika itu ibu itu memiliki ruh yang bergelar Abdurrahman, ya. Hamba dari yang maha pengasih. Nah, jadi Abdurrahman, Abdurrahim, hamba daripada yang maha pengasih, hamba daripada yang maha penyayang. Nah, jadi nampak sifat kasih sayang itu nyata, dia sifat kasih sayang itu. Siapa yang menyatakannya? Yang menyatakan sifat kasih sayang itu adalah jasadnya si ibu ini. Jasad si ibu ini bergerak karena ada niat dalam hati. Niat dalam hati terbit karena dia sadar, nafsun sadar. Dia sadar karena dia hidup, karena memiliki ruh. Ruh ini dihembuskan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat Allah turun kepada kudrat iradat, turun kepada ruh, turun kepada jiwa, turun kepada hati, turun kepada jasad. Nampaklah ibu itu bergerak. Nah, tidak akan bergerak ibu itu tanpa kudrat iradat Allah. Nampak gerakan ibu itu nyata sifat kasih dan sayang. Nah, nyata dia. Nah, ketika nyata sifat kasih dan sayang pada saat itu, maka gelar ruh daripada ibu itu adalah Abdurrahman. Nah, jadi kalau istilah nama ruh, wallahu a'lam bishawab, kami belum pernah mendengar dan kami belum pernah merasakannya. Tetapi kalau istilah gelar ruh, nah itu kami pernah belajar dan kami pernah buktikan, kami pernah saksikan sendiri. Maka kami kembalikan kepada Tuhan yang sangat kami muliakan. Jika Tuhan meyakini ruh itu memiliki nama, maka saya izin bertanya, namanya ruh itu menggunakan bahasa apa? Kalau menggunakan bahasa Arab, bagaimana dengan orang yang lahir sebelum bangsa Arab ada? Nama ruhnya menggunakan bahasa apa? Kan bangsa Arab itu adalah turunan daripada Nabi Ismail, daripada anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kalau nama ruh menggunakan bahasa Arab, sebelum bangsa Arab itu ada, orang sebelumnya menggunakan bahasa apa nama ruhnya? Kalau namanya berubah-ubah, berarti dia tidak tetap, sedangkan sifat ruh itu tetap. Ya. Ruh itu sifatnya konstan, tetap. Jadi, ruh yang ada pada zaman ditiupkan kepada Nabi Adam dengan ruh yang ada pada diri kita itu sama. Sama-sama sebagai wadah hidup, sama-sama sebagai wadah mendengar, melihat, merasakan, dan lain sebagainya. Sama-sama kita memiliki hati dari pancaran roh, sama-sama kita memiliki akal pertimbangan dari pancaran roh, sama-sama kita memiliki hawa nafsu dari pancaran roh. Nah, atau kalau orang lahir daripada rahim orang Mandarin, orang Cina, nama rohnya pakai bahasa apa? Nah, jadi wallahu a'lam bishawab ya. Karena setahu kami yang namanya nama itu pasti terdiri dari huruf. Yang namanya huruf pasti ada bahasanya. Jadi Tuhan yang mulia, kami kembalikan kepada Tuhan
Karena sesungguhnya kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami mohon maaf. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.